Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih yang saya hormati Pak Sigit, Bu Ari, dan teman-teman semua guru hebat dan para narasumber hari ini. Di sini judul yang saya buat adalah barbecue. Ada yang bilang barbecue. Bebas lah. Kalau saya ini ciptakan pembelajaran matematika mudah, menyenangkan, dan berkarakter. Jadi fokusnya sebenarnya di matematika, tetapi ini bisa digunakan sebenarnya untuk semua bidang studi. Dan berbagi praktik baik ini yang tadi sudah dibacakan, Alhamdulillah ini juara kedua di HGN 2023. Ya, Bapak dan Ibu sebenarnya latar belakangnya itu adalah permasalahan yang terjadi itu karena adanya kesenjangan ya antara apa yang kita harapkan dan kenyataan yang ada. Jadi istilahnya kita kan berharap berharap tujuan pembelajaran yang kita sudah tetapkan itu tercapai. Tapi ternyata di lapangan kan tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, ini salah satunya tadi mungkin tadi ada kekerasan seksual, kemudian ada bullying, kemudian untuk tadi yang terakhir Ibu Eka itu ada pembelajaran berdiferensiasi, dan itu tidak semua guru mungkin bisa memahami atau melakukan. Paham teorinya, tetapi mungkin dalam praktiknya kan sulit. Selain meningkat hasil belajarnya, kemampuan bernalar dan berkarakternya. Jadi di sini bukan cuma masalah nilai, tapi kemampuan mereka berpikir logis, penyelesaian masalah, dan juga karakter, terutama belajar karena ilmu itu akan mengikuti orang-orang yang sikap belajarnya baik. Pertama, menghormati guru. Kedua, mereka yakin apa yang diberikan oleh gurunya pasti hal-hal yang baik. Jadi itu sebenarnya Pak, yang saya selalu katakan ke anak didik saya. Tapi kenyataannya kan hasil belajarnya tadi kurang ya. Dan di sini nalarnya juga, terutama saya tidak mau menyalahkan guru SD, SMP, atau TK ya, yang seperti sekarang digaungkan mulai belajar dari coding dan segala macam dari TK dan SD tidak bisa Bapak dan Ibu, karena itu semuanya memang mungkin teman-teman di guru SD, SMP juga sudah berusaha keras untuk bisa membuat anak-anak itu minimal suka matematika. Cuma masalahnya kan semuanya ditakut-takuti oleh ah, apa namanya istilah lingkungan ya. Matematika itu susah. Jangankan sebelum sekolah di rumah juga sama. Oh, Bapak nggak bisa matematika. Orang tuanya selalu bilang gitu. Matematika itu susah, gitu ya. Jadi akhirnya ya mungkin seperti itu di sekolahnya sudah ketakutan terlebih dahulu. Kemudian mungkin, ini mungkin ya, Bapak Ibu guru matematika itu paling jelas kelihatan wajahnya agak galak katanya sih. Jadi akhirnya perasaan mereka kita belajar, oh pasti gurunya nggak enak nih, seperti itu. Nah, kemudian karakter anak-anak, nah ini tadi sebenarnya berhubungan dengan tadi sikap-sikap siswa terhadap pembelajaran ya. Kalau mereka sudah tidak suka dengan gurunya atau menganggap pelajaran itu sulit ya, wah kita berusaha apapun ya akan sulit. Nilai mungkin bagus, cuma mereka karakternya tidak bisa. Bisa jadi mereka tidak mau mendengarkan kita ketika kita menerangkan, walaupun itu anak mungkin yang kemampuan atau kecerdasannya tinggi. Nah ini kan malah berbahaya Bapak dan Ibu. Mereka tinggi ilmunya, cuma adabnya nggak ada. Nah ini yang mungkin harus kita perhatikan. Nah ini mungkin yang menjadi fokus saya. Jadi selain hasil belajar matematika, kemampuan bernalar, karena logika matematika itu sangat dibutuhkan, terutama karena saya di SMA. Nah, itu ketika UTBK itu hampir 50% itu adalah matematika materinya. Ada penalaran umum, ada kuantitatif, ada lagi penalaran matematika. Ya, bisa kebayang anak-anak yang nggak suka angka untuk ikut UTBK, selesai sudah, gitu ya. Jadi, disinilah tantangannya, mungkin dari tingkat level SD sudah mulai anak-anak dibuat bagaimana menyukai matematika sehingga di SMA itu bisa lebih mudah. Apalagi tadi untuk masuk perguruan tinggi 50% itu hampir semuanya adalah materi matematika atau numerasi. Oke, ini tantangannya Bapak dan Ibu. Sangat uh, tantangannya kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini kita bisa lihat pertama yang saya lihat guru belum mau merubah cara mengajarnya. Ini khusus mungkin
guru matematika aja ya. Kalau guru yang lain mungkin sudah bagus-bagus. Tapi seperti itu, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah ngalami guru datang, menerangkan, kasih soal, selesai. Itu kan yang biasanya ya. Saya juga ngalamin seperti itu. Kedua, guru belum mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan hanya transfer ilmu. Nah, ini sebenarnya guru dulu ya. Nah, sekarang guru yang sekarang kan sudah tidak seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Eka. Kemudian uh, kadang-kadang guru itu nggak ngasih pengalaman nyata. Buat apa sih belajar ini? Buat apa sih belajar materi ini? Anak-anak tiba-tiba dikasih langsung saja teorinya. Apalagi kalau guru eksak itu kadang-kadang nih rumusnya selesai, gitu ya. Nah kan itu kan sulit. Mereka nggak kebayang. Jangan-jangan mereka nggak tahu apa yang namanya pegas itu seperti apa kalau di fisika. Atau mereka nggak tahu itu bentuk parabola seperti apa. Yang penting nih rumusnya persamaan kuadrat. Yang keempat, kondisi pembelajaran matematika, ya ini yang membosankan dan dianggap sulit. Ini sih udah bukan gosip lagi ya, ini kenyataan. Hampir semua guru matematika tuh, hampir ya, saya tidak bilang semua, tapi ya begitu kenyataannya. Jadi kalau ketemu hitungan, khususnya matematika itu selalu disalahkan Bapak dan Ibu. Nggak bisa fisika karena nggak bisa matematika. Nggak bisa kimia karena hitungannya nggak bisa perbandingannya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang semua pelajaran juga menyalahkan matematika. Kemudian yang kelima, pembelajaran mengabaikan peran serta peserta didik. Jadi anak-anak kadang-kadang nggak dilibatkan. Oh, pokoknya ini selesai materi. Karena Bapak dan Ibu mungkin mengejar target. Ya, target administrasi kurikulum yang sudah dibuat prosem prota. Nah, ini masalah. Bagi saya sendiri itu selalu memilih matematika yang esensial materinya. Nah, ini Baberku ini sebenarnya singkatan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada. Nah, ini Baberku ini adalah dari baca, analisis, berdiskusi, presentasi, kuis, dan umpan balik. Jadi, tipenya seperti ini kira-kira rangkaian Bapak dan Ibu. Ya, ini sih buatan saya. Jadi kira-kira saya tuh selalu memberikan bahan bacaan ke anak-anak, bahan ajar, baik melalui YouTube, kemudian melalui website saya, kemudian uh, mereka saya berikan. Jadi sebelum belajar mereka saya minta untuk mendownload modul saya atau PowerPoint yang akan saya bahas. Jadi intinya mereka sudah punya persiapan. Bagi anak-anak yang memang mau belajar pasti akan lebih mudah ketika belajarnya. Nah di sini uh, seperti Bapak dan Ibu lakukan sebenarnya prosesnya hampir sama, cuma perbedaannya ya tadi bagaimana pengalaman guru dalam mengajar di kelas. Nah, ini pertanyaan pemantik ini sebenarnya yang sangat ditunggu anak-anak, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada pertanyaan yang sebagai prasyarat materi, ada juga pertanyaan kenapa kita harus belajar ini. Nah, itu anak-anak tuh pengen tahu banget seperti itu. Pak, ini syaratnya apa sih? Saya harus bisa apa? Atau ini buat apa? Nah, itu di sini. Kemudian kadang-kadang saya membuat menggali pengetahuan awal peserta didik, ya teman-teman bisa gunakan misalnya Mentimeter untuk survei. Apa sih yang kamu ketahui gitu ya tentang materi misalnya turunan, integral, atau kita bisa kasih satu permasalahan kalau ini AKM ya numerasi itu. Bisa aja. Nah, itu kita bisa ngecek literasi anak-anak, kemudian kemampuan mereka membaca soal dan segala macam. Kemudian anak-anak biasa melakukan presentasi, kemudian Bapak dan Ibu pasti mengambil kesimpulan, gitu ya. Nah, sebenarnya mengambil kesimpulan bukan saya, siswa. Saya cuma mengarahkan Bapak dan Ibu seperti itu. Dan akhirnya biasa, ini sebenarnya udah biasa Bapak dan Ibu lakukan, tapi konsisten kita sebenarnya memberikan kuis dan survei. Jangan anak-anak kuis itu selalu dibilang mereka ketakutan karena nilai. Kuis itu kadang-kadang nggak harus masuk nilai Bapak dan Ibu ya, gitu ya. Cuma sekedar ini apa namanya sebagai ice breaking lah kadang-kadang kuisnya. Karena kuisnya itu yang sedang menyenangkan seperti menggunakan Kahoot gitu ya, yang apa namanya membuat puzzle itu kan bisa saja Bapak dan Ibu atau menggunakan word wall Bapak dan Ibu bisa banyak AI yang bisa kita gunakan. Oke, nah ini refleksinya Bapak dan Ibu. Jadi ada saya suka banget yang namanya ngasih reward ke anak-anak. Nah, kemudian ini saya suka bagikan buku saya. Ini buku yang saya bagikan ketika saya mendapatkan Satya Lencana dari Pak Jokowi. Ya, kemudian ini saya gunakan Kahoot Bapak dan Ibu.
Kemudian ini yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa coba. Tadi Ibu dari Sumba ya, bisa ini. Tapi bisa diganti bahannya. Ini bahannya bahan spaghetti Bapak dan Ibu yang lidih spaghetti dengan marshmallow. Kenapa marshmallow? Karena anak-anak tuh suka makan marshmallow. Jadi mereka sambil membuat sambil makan sebenarnya. Tapi bisa diganti lah sesuai dengan daerah dan kemampuan ya. Karena mungkin harganya agak mahal marshmallow ya. Nah ini mereka membuat geometri sebenarnya. Tapi saya minta kamu buat aja geometri yang kamu ketahui. Nah gitu ya. Sama satu bangun tertinggi. Nah itu mereka mencari rancangannya dan segala macam itu seperti itu. Nah ini jadi mereka ya kita buat menyenangkan lah. Ini pengalaman nyata mereka buat bangun gedung dan segala macam Bapak dan Ibu. Nah, yang ini AI menggunakan Scratch Bapak dan Ibu, mungkin nih Bapak dan Ibu. Jadi di sini sebenarnya membuat coding ya, sederhana, tidak yang sulit. Karena anak-anak SMA itu kan suka banget main game ya, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya bahwa anak-anak itu unik ya. Di kelas saya itu ada anak yang mohon maaf tanda kutip itu ya IQ-nya gitu ya, berbeda gitu ya. Tapi dia senang nanya. Ya, nanya. Tapi kalau untuk masalah ujian, ya saya bedakan banget. Dan alhamdulillah teman-temannya paham, gitu ya, dengan keunikan temannya. Jadi tidak di, Pak kok dibedain nggak? Mereka memahami. Oh, kita itu beda semua ya Pak. Iya, nah, gitu. Kadang-kadang saya kasih soal yang berbeda-beda. Jadi mereka juga kesal juga, Pak kok beda sih Pak? Gitu, yang saya sulit, yang ini mudah. Tapi penilaiannya memang saya bilang ya yang sulit pasti beda penilaiannya dan segala macam gitu ya. Bapak, dan saya senang banget diskusi dengan anak-anak dan ini anak-anak SMA Bapak dan Ibu. Mungkin kalau di SD lebih seru kali ya dengan Kahoot ya. Tapi kan kalau mohon maaf di daerah mungkin tidak semuanya menggunakan teknologi ya. Nah, itu memang bisa disiasati. Tapi kalau di Jakarta dan sekitarnya ya, ini anak SMA aja masih senang banget. Nah, ini selalu saya tampilkan grafik dalam setiap pembelajaran. Jadi ini penalaran matematikanya seperti ini. Jadi mereka membaca grafik dan segala macam harus mereka kuasai. Kemudian mereka juga presentasi ini Bapak dan Ibu. Jadi Babarku ini bisa menjadi salah satu solusi mungkin yang Bapak dan Ibu bisa lakukan, khususnya untuk matematik. Menerapkan teknologi ke anak-anak juga kita pelan-pelan, karena kadang-kadang kita gunakan AI bukannya malah membantu, malah menjadi merusak suasana gitu ya. Nah itu kan tantangan juga buat kita. Nah itu makanya bagaimana kita merancangnya dengan baik gitu ya. Ini sih sebenarnya pengalaman saya. Tapi sekali lagi mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua Bapak dan Ibu guru persis sama. Itu kan tergantung Bapak dan Ibu guru semua. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini promosi YouTube saya. Tolong nanti di Irfan Matematika Asik Bapak dan Ibu ya. Memang fokusnya lebih banyak ke pelajaran SMP dan SMA ya, untuk matematika, karena saya fokus ke matematika gitu ya. Tapi juga kadang-kadang saya masih memberikan motivasi untuk Bapak dan Ibu guru, untuk siswa, ada juga ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini YouTube saya, Irfan Matematika Asik. Boleh nanti dikunjungi Bapak dan Ibu ya. Ketik aja Irfan Matematika, pasti insya Allah udah muncul. Oke, yang ini website saya, Bapak dan Ibu. Di website saya ini banyak soal matematika dari tingkat SD sampai ujian masuk UGM, kemudian ITB. Jadi Bapak dan Ibu kalau masuk ke website saya, silakan di sininya dicari soal-soal. Bebas gratis downloadnya. Itu sudah saya susun. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk di sekolah saya sendiri, saya punya website sendiri untuk murid saya. Kalau ini nggak saya kasih alamatnya ya. ini, ini buat sekolah saya. Jadi saya buat sendiri. Jadi di sinilah anak-anak mengambil modul Bapak dan Ibu. Ini ada modul, kemudian ada soal. Jadi mereka sebenarnya nggak perlu nanya saya dulu, langsung aja mereka cek. Belajar apa sih? Nanti sama Pak Irfan, soalnya kayak gimana sih? Bahkan kisi-kisi juga ada, sudah diberikan semua. Jadi sebenarnya untuk anak SMA yang rajin itu tidak masalah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Irfan Habib Ali, dan terakhir saya menggunakan Instagram saya Bapak dan Ibu, sebenarnya mirip dengan uh, YouTube, tetapi ini kan short ya, lebih pendek. Jadi di sini kebanyakan adalah motivasi-motivasi yang saya berikan, dan
anak-anak itu senang banget dikasih motivasi karena mereka suka lihat medsos ya. Jadi salah satunya saya paksa kamu harus follow IG saya untuk belajar. Jadi syarat absennya kadang-kadang harus follow IG sama YouTube. Nah, ini kan anak-anak SMA senang-senang aja gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah mungkin yang bisa saya berikan untuk praktik baik saya. Saya senang sekali praktik baik ini bisa dibukukan, gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke, Bapak dan Ibu, ini sekedar sharing. Ini adalah kegiatan saya terakhir di Korea, di Klik, dan ada 7 orang guru. Kalau yang Klik 2023 itu ada 38 guru. Kita pergi ke Korea sebanyak 2 kali dan kita belajar teknologi. Nah ini uh, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.